Imanku tetap teguh di dalam Yesus.
Mari kita akan berdoa. Sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kami berkumpul di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kami juga akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Maka kami berdoa memohon hikmat dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat sore dan shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita akan membuka ayat Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-13 hingga yang ke-21. Dan saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-13 hingga yang ke-21. Berbunyi demikian. 1 Yohanes 4 ayat 13 hingga yang ke-21. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudari sekalian, di tahun 2018 seorang polisi wanita di Dallas, Amerika Serikat, dia berkebangsaan Amerika ya, dan dia adalah Caucasian. Saudara kalau tahu Caucasian ya mungkin disebut dengan orang kulit putih. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa saya sebutkan ini. Bernama Amber Guyger. Dia ketika selesai dari tugasnya pulang kerja kira-kira demikian. Ternyata dia itu sebetulnya salah masuk apartemen. Ya, dia pikir itu apartemennya, namun sesungguhnya itu apartemen tetangganya. Mungkin terlalu capek atau gimana, saya kurang tahu. Tapi ketika dia masuk, dia kaget, kok ada orang di dalamnya. Orang itu bernama Botham Jean, seorang pemuda Kristen berkulit hitam atau negro. Saudara kalau tahu ya, di Amerika itu menjadi cukup sensitif ketika Caucasian itu melakukan sebuah hal yang tidak menyenangkan kepada orang kulit putih, orang kulit hitam atau negro atau Afro American. Ya, itu menjadi masalah ras yang kalau kita hari ini tahu ya, itu sangat sensitif. Nah,
Maka ketika Amber Geiger ini melihat Botham Jean ini, langsung dia mengambil pistolnya dan menembak Botham Jean itu. Ngerti? Dia pikir itu adalah pencuri, perampok yang hendak ingin merampok apartemennya. Karena punya stigma, kurang lebih demikian. Kadang-kadang orang kulit putih di sana punya stigma kalau orang kulit hitam itu rata-rata ya tidak baik, kurang lebih begitu. Itu menurut pengamatan sepihak daripada Amber Geiger. Tapi sesungguhnya kisah ini menceritakan bahwa Amber Geiger itu menembak Botham Jean di kediamannya. Nah, kasus ini memicu kemarahan publik karena terkait isu ras dan kebrutalan polisi. Karena yang dibaca publik adalah apa? Seorang polisi kulit putih merangsek atau memaksa masuk ke apartemen orang kulit hitam lalu nembak. Nah, saudara, jadi kalau pikir ya kebrutalan polisi itu terjadi hanya di negeri Konoha, itu ternyata enggak. Jadi kita jangan juga mudah di-frame oleh pemberitaan-pemberitaan media sosial bahwa seakan-akan hanya ada di Indonesia polisi itu brutal. Di luar sana polisi juga lebih brutal, gitu ya. Dengan kata lain, kalau saya sedikit menyimpang ya, kalau kita jangan mudah terframe, ya, termakan isu kira-kira itu disebut dengan framing effect. Itu jangan ngomong Indonesia gelap, mendingan ke luar negeri. Ingat ya, beberapa waktu yang lalu kan ada gitu ya, Indonesia gelap, kita mending ke luar negeri jauh lebih baik. Hati-hati. Di luar negeri itu kalau Anda berpikir di negeri Paman Sam itu indah luar biasa, hari ini mengerikan, terjadi banyak sekali penembakan-penembakan yang juga kadang-kadang dilakukan oleh aparat, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh kisahnya di tahun 2018 menyebabkan kemarahan publik khususnya orang-orang kulit hitam karena yang menembak adalah Amber Geiger, seorang wanita berkulit putih, gitu ya. Dan nembaknya di rumahnya si Botham Jean. Setelah melalui penyelidikan seksama, setahun kemudian Oktober 2019 Amber Geiger itu dinyatakan bersalah. Dan memang bersalah, dengan pembelaan apapun dia salah masuk apartemen dan sebagainya, tetap dia bersalah dan dijatuhi hukuman. Nah, pada sidang pembacaan saksi tersebut, adik laki-laki daripada Botham Jean yang bernama Brian Jean ini diberikan kesempatan untuk berbicara langsung kepada pembunuh kakaknya. Dan yang menarik adalah seluruh ruang sidang itu mengharapkan si Brian Jean ini pikir. Saudara pikir mengharapkan apa? Pengampunan? Tidak. Seluruh ruang sidang itu ingin Brian Jean itu mengungkapkan sumpah serapahnya. Seluruh isi ruangan sidang itu rata-rata mempunyai satu pikiran, Brian Jean itu dipersilakan untuk bisa mengatakan semua kata-kata sumpah serapah, kata-kata kutukan atau kata-kata maki-makian, karena dianggap bahwa Amber Geiger itu layak menerimanya. Itu seluruh sidang. Yang korban siapa, yang marah siapa? Mirip ya dengan kita hari ini kan. Yang kemarin jadi korban siapa? Yang nyulut, yang ngomporin, yang provokator siapa? Itu yang terjadi juga di ruang sidang. Namun yang menarik adalah Brian Jean ini ketika berdiri, dia melakukan sebuah perkataan atau short speech atau pernyataan singkat di luar nalar. Ruangan sidang sempat kaget, itu ya, di luar mainstream, di luar harapan seluruh isi ruang sidang. Dia mengatakan demikian. Well, gitu ya, pakai bahasa Indonesia aja ya. Aku tidak akan mengatakan seperti yang diharapkan, yaitu mengutuki dan berkata membusuklah dan matilah kau seperti kakakku.
Aku tidak akan mengatakan demikian. Namun aku secara pribadi berharap yang terbaik untukmu. I forgive. Aku memaafkan. Dan aku tidak tahu apakah ini boleh dan mungkin, tapi bisakah aku memeluknya sebagai sebuah tanda kalau orang kulit hitam ya, kalau memberikan pengampunan dia memberikan pelukan. Nah, dengan izin hakim akhirnya Branchen ini turun dari podium dan boleh diizinkan memeluk Amber Geiger, sang pembunuh kakaknya. Di ruangan sidang itu akhirnya terjadi sebuah rekonsiliasi yang dimana seluruh ruang sidang itu mengharapkan sumpah serapah dan makian, namun yang terjadi adalah momen kasih dan pengampunan yang radikal. Dan ketika diwawancara, Branchen ini mengatakan bahwa bukankah itu yang mungkin Yesus juga akan lakukan. Menarik ya? Branchen itu mengatakan bukankah mungkin itu adalah yang Tuhan Yesus juga lakukan. I don't know why, aku tidak tahu mengapa, tetapi aku mendapat kekuatan dan dorongan untuk mau menjadi cerminan akan apa yang Tuhan Yesus juga akan lakukan. Bapak Ibu Saudari sekalian, kisah ini mendorong kita untuk kita boleh memahami topik firman Tuhan kita pada sore hari ini, disebut dengan Allah adalah kasih. Bahwa yang pertama kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, sebetulnya ayat 13 dan 14 dan 15 itu menjadi penjelasan dari ayat yang ke-10 yang dimana juga diulangi kembali atau ditekankan kembali, yaitu apa? Kita mengasihi karena Allah terlebih dulu mengasihi kita. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam ayat yang ke-10 juga dikatakan itu yang sebetulnya mendahului penjelasan di dalam ayat yang ke-13 bahwa inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, kenapa ayat ini itu diberikan kepada jemaat yang ada? Kalau Bapak Ibu melihat di dalam ayat yang pertama, firman Tuhan melalui Rasul Yohanes ini mengatakan demikian, bahwa hadir di tengah-tengah mereka itu nabi-nabi palsu yang mengajarkan dan mengajak jemaat semua pada waktu itu untuk menolak Kristus. Lebih mengikuti ajaran mereka yang kelihatannya itu so keren, yang kelihatannya lebih masuk akal, tapi akhirnya membawa untuk tidak lagi percaya pada Kristus yang adalah Tuhan, tidak lagi percaya, kalau bicara tidak lagi percaya Kristus, tidak lagi percaya apa? Anugerah. Anugerah yang saya maksud ini adalah anugerah di dalam Kristus. Tidak lagi jemaat itu diajak percaya itu, tapi lebih diajak kepada hikmat-hikmat dunia. Maka dikatakan bahwa dunia itu seakan menerima dia. Dan nabi-nabi palsu ini tidak lagi menghidupi ajaran Kristus. Ajaran Kristus apa sih? Masih ingat dalam Matius 22 ketika Tuhan Yesus ditanya, apa sih seluruh isi inti hukum Taurat? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap jiwamu, dan kasihlah sesamamu manusia. Dan kalau bicara mengasihi Allah, itu bukan mengasihi menurut mau kita. Ini dia baru digantikan baterainya. Ya, ini habis juga. Ya, oke, gak apa-apa, kembali lagi. Jadi bukan bicara mengasihi Allah menurut mau kita, menurut selera kita.
Maka kalau kita bicara Matius 22 itu bukan bicara, oh aku mengasihi Allah, yaitu kalau menurut kita seringkali sampai hari itu, ajaran itu juga ada di dalam kehidupan kita kalau kita tidak hati-hati. Ya. Kita seringkali merasa kita sudah mengasihi Allah, yaitu dengan apa? Mengkotakkan Allah. Apa itu mengkotakkan Allah? Nah, ini ya, kita datang ke gereja, kita pikir Allah itu cuma ada di gereja, duduk, lalu duduknya kayak orang tua itu leye-leye, mata buta, telinga tuli. Jadi kita cuma datang, lalu kita ngomong, Tuhan, aku sudah datang ya. Tapi ketika kita datang, hatinya ini di dalam ketika itu kita pikir Tuhan tidak bisa lihat kita. Jadi ketika datang, Tuhan aku datang. Tapi setelah itu kita mundur sedikit, kita mulai duduk, kita mulai ngerasani. Pemimpin pujian itu kakek campur. Oh, no bisa lihat toh? Kita pikir Tuhannya ada duduk di pojok, tidak bisa dengar. Kita ngerasani. Mulai dari song leader dirasani, singer dirasani, pemain musik dirasani, bahkan AC pun dirasani. AC kok gak dingin? Ya, AC semua dirasani, semua dirasani. Kita pikir Tuhan tidak tahu. Saudara, itu kita pikir kita mengasihi Tuhan dengan apa? Setor muka. Oke. Lalu ketika pulang, kalau kita datang kita pikir Tuhan tidak seberapa ketok, jadi agak jauh-jauh remeng-remeng. Yang penting pokoknya aku ketok angkat tangan. Angkat tangan. Saya tidak melarang kita angkat tangan ya. Yo angkat tangan. Rodo kasih keluar air mata sedikit, bila perlu air ingus dan juga air di mulut dulu. Seakan-akan itu muji Tuhannya luar biasa. Oke? Ketika keluar dari gedung gereja, kita pikir Tuhannya tetap ada di pojokan gedung duduk. Karena gendut tak bisa jalan, keluar naik sepeda motor, keluar intik, apa kan? Gitu loh. Oh, nyalin sakar tuh, ngamuk ya sini siapa? Waduh konco itu mah ya toh. Pulang, mari pulang, ketemu di pasar, umpama ibadahnya pagi. Sengaja saya buat ini supaya saudara tidak tersinggung. Kalau saya bicara ibadahnya sore, wah rasanya aku ya, gitu. Ini ibadah pagi kok ya. Keluar ke pasar, ketika ke pasar itu kan beli telur 1 kilo. Bu, berapa telur 1 kilo umpamanya? 30.000. Wah, cek larangi 15 saya, mau sama anak Tuhan kok. Itu enggak bisa lu, enggak ini ngomel-ngomel saudara. Ketika akhirnya Yesus, gitu kan, tawar-menawar. Saudara ketika ambil telur dengan enaknya ngambil bonus hari Minggu, saling mengasihi. Dia berapa? 1 kilo menah. Jadi saudara beli 2 kilo bayar 1 kilo. Ayo, itu orang Kristen apa enggak? Tapi seakan-akan ketika pulang, kalau ditanya orang, wah ini berkat Tuhan gitu. Rada-rada kurang ajar kan. Lalu ketika hari Senin kerja gitu, si ilmune itu bujui, ilmune itu bohongi, ilmune itu jilat, ilmune fitnah, semua Tuhan. Tapi kita merasa kita sudah mengasihi Tuhan, yaitu dengan apa? Kita berpikir Tuhan itu hanya adanya di gereja, duduk di pojok. Kita hanya pikir, kita setor aja kalau minggu. Ya, lalu ketika kita setor, kita bilang begini, Tuhan berkati aku ya. Sekarang kita berpikir Tuhan itu nanti pokoknya curahin berkat gitu ya, kayak Sinterklas gitu. Pokoknya lempar. Nah, gambaran ini apakah ekstrim? Kalau sudah perhatikan, itu yang terjadi di zaman Tuhan Yesus. Dia disebut dengan juga orang antikristus. Dia tidak mau percaya pada Yesus yang adalah Mesias yang diutus. Mereka hanya sekedar apa? Pokoknya kalau aku ini kalau mengasihi Allah, gitu ya, jalan di pinggir jalan dipas-pasno dengan jam doa, itu kan kelihatannya berdoa di pinggir jalan, padahal itu cari muka. Itu kan ditegurkan sama Tuhan Yesus. Itulah disebut dengan ritual untuk performance. Nunjukkan. Dia pikir hanya Tuhan Yesus, Allah tidak bisa lihat dia. Lalu, dia akan seakan-akan rohani, dikatakan bahwa perpuluhan dari talas dari apa yang kecil-kecilan seakan-akan dihitung, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya itu melahap orang-orang miskin. Nah, inilah yang juga terjadi ketika nabi-nabi palsu itu muncul. Dia mengajarkan bahwa kalau engkau mau keselamatan, kau diberkati.
ini itu menurut pola dunia. Pola dunia itu yaitu apa? Seakan-akan Allah itu bisa dibohongi dengan tindakan-tindakan ibadah kita yang disebut dengan transaksional. Sampai hari ini, saudara jangan suka bilang agama lain ya. Orang Kristen kadang-kadang begitu, sama kalau kita tidak hati-hati. Yaitu apa? Kita menganggap bahwa Allah itu adalah Allah yang gendut, yang duduk, yang hanya sekedar melihat penampilan dan bertransaksi. Nah, itulah ajaran yang ada juga kalau saya perhatikan yang disebut dengan muncul ajaran-ajaran nabi-nabi palsu gitu kan, yang dimana roh yang ada di dalam mereka itu adalah roh dunia. Sebab itu berbicara tentang hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Tentang apa itu hal duniawi? Transaksional. Kalau saudara mau diberkati, itu kan bawa sesajen. Itu kan ajaran dunia kan. Wah, gimana tokoku supaya laris gitu kan. Wah, bawa sesaji lah, lalu nanti minta jimat lah, turut ritual-ritual ini. Dan itu juga akhirnya dibawa konsep. Kalau kita tidak hati-hati ibadah Kristen, orang Kristen juga terjebak di dalam transaksional, menganggap bahwa kalau kita berikan perpuluhan, kita kasih persembahan, itu kita itu nyogok Tuhan. Gitu ya. Kalau misalnya si Albert itu punya handphone, ya toh, lalu saya ketemu handphonenya, ya toh, lalu saya kasih ke Albert, boleh tidak saya bilang, sekarang kamu kasih aku iPhone 17 Pro Max 10 biji. Saya yakin Albert pasti ngomong karepe. Ya. Kenapa? Tidak ada kewajiban karena itu milik. Saudara, kalau kita mengisi persembahan perpuluhan itu milik siapa? Seringkali kita nuntut Tuhan, buka tingkap-tingkap langitmu dan berikanlah berkatmu 110 kali lipat. Padahal saudara tahu di balik langit itu isinya apa? Petir. Hati-hati ya, lain kali kalau kita suka ngeklaim itu, Tuhan aku klaim janjimu Tuhan, gitu kan? Tuhan aku klaim janjimu, Tuhan aku klaim, gitu kan? Buka tingkap-tingkap langit. Saudara hati-hati ya kalau bilang Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkatmu. Di balik tingkap langit itu adalah petir. Nah, mau dapat petir, gitu kan? Lumayan disetrum band kita bertobat. Nah, kembali lagi, itulah yang disebut kalau saya perhatikan di dalam ayat yang kelima. Karena mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Hal duniawi apa? Itu. Betul nggak? Kalau kita hal duniawi itu semua duniawi adalah ego. Maka itulah hal-hal duniawi sampai hari ini disebut dengan jalan pintas dianggap pantas. Salah kaprah itu lumrah. Apa itu salah kaprah itu lumrah? Kalau bisa korupsi, ngapain harus halal? Kalau bisa itu sikut teman, ngapain kita gandeng teman? Nah, itulah ajaran-ajaran, akhirnya mereka terjebak dalam ajaran-ajaran hanya untuk bagaimana memperkaya diri dengan memanipulasi agama, dengan memanipulasi pemahaman bahwa Tuhan seakan-akan bisa dimanipulasi, dibohongi. Nah, itulah lalu ayat ini mengatakan begini, ingat loh, kamu itu berasal dari Allah. Itu apa? Allah itu bukan Allah yang kamu ciptakan. Allah sudah ada dari sana, bahwa Dia yang menciptakan kita, atau disebut dengan kita berasal dari Allah. Dan ketika kita itu bisa mengenal Dia, dan kita itu bisa mengenal Yesus yang adalah Tuhan, dan ajaran dan serta panggilannya yaitu hidup di dalam kasih, itu bukan karena kita yang bisa mengasihi Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang ke-10 dan ketika itu digemakan kembali di dalam ayat yang ke-19, itu sebetulnya ingin menyatakan sebuah kebenaran bahwa manusia itu selamanya tidak pernah bisa mengasihi Tuhan. Yang ada itu bisa berpikir dia sudah mengasihi Tuhan. Padahal sesungguhnya kalau mau sampai kasar yang ngomong, termasuk juga saya, kita itu bisanya pura-pura mengasihi Tuhan dan berpikir bisa memanipulasi. Wah, Tuhan aku sudah setia ya beribadah, Tuhan aku sudah setia melayani Tuhan, maka engkau wajib hukumnya
berkati aku 100 kali lipat, dan segala jalan usahaku tidak boleh kau gagalkan, termasuk juga ngikut teman, makan teman. Itu saudara. Tidak ada bicara bahwa bagaimana kita hidup di dalam kasih dan kebenaran menurut apa kata Tuhan, tidak menurut apa kita, yang dimana seringkali kita atasnamakan Tuhan. Nah, itu bahaya. Maka itulah kembali lagi kalau saudara perhatikan, saudara-saudara kasih, jikalau sedemikian bahwa Allah mengasihi kita, artinya bahwa Dia memberikan Yesus Kristus untuk sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita, maka kala saudara-saudara bisa mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan kita bisa membaca firman-Nya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan berangkat dari kita. Jadi selamanya manusia itu tidak pernah bisa betul mengenal Allah. Kenapa? Karena keberdosaannya. Maka yang ada kita hanya pikir kita mengasihi Tuhan, padahal sebelumnya kita sedang memanipulasi Tuhan. Tapi ketika betul-betul kita bisa datang kepada Allah, kita mengasihi Dia, itu bukan karena kekuatan dan hebat kita, tapi karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Artinya apa? Itu dimulai dari Roh Kudus yang menyadarkan kita, mengubah kita, memetrehkan anugerah itu di dalam hati kita. Maka itu katakan, demikianlah kita ketahui, ayat 13 yang tadi kita baca, bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, itu karena kita diberikan anugerah, boleh mendapat bagian di dalam Roh-Nya. Poin yang pertama ini, maka itulah kalau katakan bahwa ketika seseorang itu bisa mengampuni orang yang pernah berbuat jahat kepadanya, bahwa statementnya itu yang tadi yang menarik bagi saya, bahwa aku tidak tahu kenapa, tapi ya Tuhan yang memampukan untuk bisa melakukan itu. Karena manusia itu selamanya tidak bisa mampu. Yang ada itu manusia itu hanya mengasihi orang yang menyenangkan dan membenci orang yang mencekno. Nah, itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong kan. Maka itu di dalam filosofi sampai hari ini ada filosofi begini, ada uang abang sayang, tak ada uang abangku tendang. Maka itu ada filosofi hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, biar silaturahmi kita bisa tetap berlanjut, bisa dong kasih 100. Itu filosofi kita. Kita akan berbaik hati jika ada maunya. Itu ya. Dan itu bukan kasih. Itu pemanfaatan teman. Itu memanfaatkan teman, memanipulasi teman. Tapi apa itu kasih? Yaitu ketika kita itu mengekspresikan kasih Allah karena Allah yang telah mengasihi kita. Maka kembali lagi, kekristenan itu bukan bicara transaksional, tapi kekristenan itu bicara responal. Kalau transaksional itu begini, aku mengasihi kamu kalau kamu kasih aku sesuatu. Aku baik sama kamu kalau kamu baik sama aku. Ya toh? Maka tadi bilang apa? Kalau ada uang, abangku saya. Kenapa? Karena ada maunya, karena mau duitnya. Tapi kalau uangnya habis, abangku tendang, gitu kan? Kalau ada duit, ya, aku panggil engkau sayang. Tapi kalau duitmu habis, aku panggil engkau peyang. Saudara, ini jangan dicatat. Enggak ya? Pak Menem kok tahu? Wah, tahu kalau aku kamus-kamus yang elek-elek tuh tahu. Jangan dicatat ya, gitu ya. Kalau supaya kita tuh tetap bisa bersilaturahmi, kasih dulu 100. Ya, lalu ditariklah dalam kehidupan kekristenan, transaksi kita sama Tuhan. Kita ngomong begini, isi dompet itu menunjukkan kedewasaan rohani. Wow. Jangan dicatat ya, dengerin aja ya. Ini kadang-kadang ada pendeta ngomong begitu. Saudara mengalami kemerdekaan Kristus. Ini jangan dicatat ya. Ini contoh yang salah. Ada pendeta tuh ngomong begini. Anda mengalami kemerdekaan Kristus, kalau isi dompetmu adalah proklamator, Anda telah merdeka. Tapi kalau isi dompetmu masih pati murah, Anda masih dijajah. Gitu. Ukuran apa itu yang dipakai begitu ya? Jangan dicatat, jangan diimani gitu ya.
Nah itulah disebut dengan transaksional. Akhirnya kita mengasihi Tuhan itu kalau Tuhan kasih kita keberkahan materi, kemewahan. Kita butuh materi, butuh. Tapi bukan itu cara kita beribadah kepada Tuhan. Bukan, itu transaksional sekali. Nah, inilah yang disebut dengan Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita. Artinya bahwa kita itu diberkati, kita mendapat anugerah kemurahan, sesuatu yang tidak layak kita terima tapi kita mendapat. Maka saya dan saudara itu tinggal di dalam Dia, itu adalah menjadi respon kita. Itulah disebut dengan ibadah Kristen responal, bukan transaksional. Aku beribadah ben aku diberkati, itu transaksional. Aku melayani Tuhan supaya usahaku lancar, itu transaksional. Tapi kalau aku beribadah karena aku merasakan cinta kasih Tuhan, karena Yesus yang sudah mati buatku, itu responal. Maka kalau pulang, kalau kita itu mendapat problem di hari esoknya, tidak jadi masalah untuk kita tetap terus beribadah kepada Tuhan. Karena aku tahu bahwa hidup yang jauh lebih indah itu sudah Tuhan berikan, kekekalan. Ingat apa kata Paulus? Penderitaan ringan yang aku alami tidak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan. Maka Paulus tidak pernah tawar hati, respon, bukan transaksi. Nah itulah poin yang pertama, dikatakan bahwa ketika kita itu ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita, itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Lalu aplikasinya apa? Nah, mendorong kita menghidupi yang tadi istilah yang saya katakan responal itu. Karena dengan responal itu mendorong kita hidup di dalam kerendahan hati dan tetap terus hidup di dalam kasih dan ketaatan. Jadi kalau saya Bapak Ibu ke gereja itu tidak lagi di dalam berusaha untuk tampil. Kalau aku anak Tuhan yang diberkati, gua harus tampil looks good, tampil mentereng dan sebagainya. Enggak. Tapi dalam kerendahan hati. Wah, kalau aku melayani berarti aku harus diberkati. Tidak. Dalam situasi kondisi apapun Anda baik, Anda diberkati, haleluya, puji Tuhan, dan tidak boleh lupa Tuhan. Tapi kalau Anda lagi dalam masalah, problem, Anda juga tidak meninggalkan Tuhan. Kadang-kadang nih kalau kita ada problem masalah, rajin gitu ya. Dari doa pagi, doa siang, doa malam, doa subuh, doa puasa, doa makan, semua doa diikuti. Tapi nanti kalau sudah mendapatkan berkat, langsung bilangnya begini, iya sekarang saya ambil pelayanan, sebut dengan pelayanan intel. Apa itu pelayanan intel? Tidak pernah kelihatan. Dan intel kan begitu kan, Pak saya tuh melayani, aktif di gereja, ambil bagian pelayanan apa? Intel. Jangan dicatat ya, jangan jadi inspiratif ya. Apa itu pelayanan intel? Tidak pernah kelihatan di gereja, kan intel begitu kan? Tidak pernah kelihatan di gereja, menyusu, katanya begitu. Nanti kelihatannya kapan? Nek Natal. Nah intel kan sesekali keluar kan? Pas Natal, keluarnya pas apa? Pas pembagian konsumsi. Paling depan, tangan kiri, tangan kanan. Kalau misal ditanya, lu kan tidak pernah aktif, ngamuk, intel kan begitu gitu ya. Nanti kalau sudah dapat, intel lagi, ngilang. Keluar lagi kapan? Paskah. Keluarnya pas kapan? Pembagian telur. Kelihatan dia langsung, oh datang gitu ya, pas mau terakhir bagian telur. Intel. Ya kalau kebablas saudara, nanti keluar lagi kapan? Keluar lagi ada ketika Bapak kita semua itu ada di dalam box 2x1. Hati-hati ya. Nah, maka kembali di dalam mengiring Tuhan, baik dalam suka ataupun duka, kita tidak pernah melupakan Tuhan, tapi juga tidak meninggalkan Dia. Di dalam kerendahan hati kita tetap terus berkata, dengan pertolongan-Mu Tuhan, dengan kemurahan-Mu Tuhan, aku boleh setia melayani Tuhan. Dan ketika kita bisa ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, ingatlah di dalam ayat tadi kita berkata bahwa kalau kita bisa mengaku Yesus adalah anak Allah, Allah tetap dalam Dia,
itu karena kita diizinkan mendapat bagian di dalam anugerah Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu pelayanan berhasil, itu ya, jangan pernah ngarepin kalau istilah Facebook itu jempol, kalau istilah Instagram itu heart atau like, gitu ya. Mau itu mau enggak, saudara tidak boleh ada terbesit di dalam hati. Artinya begini, aku pelayanan atau disalami. Saudara kalau keluar, ini bukan berarti lalu pengurus gereja di sini, kalau gitu Pak kita kok usah salaman ya, gitu ya enggak, gitu ya. Ada kalanya mungkin saya ketika salaman tanpa sengaja melengos, gitu ya. Nah kita enggak boleh mutung gitu. Oh aku supaya susah-susah gak tau disalami ambil Mas Kris melengos lihat aku, mukanya itu mencekno gitu. Padahal enggak, ya kan? Mungkin Mas Kris itu entah lagi dapat apa masalah apa gitu, kadang-kadang kan gitu. Nggak bisa, nggak boleh. Karena kita pelayanan tidak bicara mengharapkan pujian, tapi apa? Respon. Itu bicara kerendahan hati. Dan juga ketika kita pelayanan kita berhasil, lalu kita mulai sombong. Lek kok ono aku, asing nyanyi fales kabeh. Gitu toh. Wah, kalau aku tidak mencet keyboard, keyboardnya pecah kabeh gitu. Lalu akhirnya arogan. Lalu tidak mau ngikut aturan lah, apalah begini. Lalu sesubar. Kalau gereja ono aku tengger ambruk. Cara bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi yang ambruk kita. Karena sesungguhnya Tuhan itu tidak membutuhkan saya dan kita, betul? Tuhan itu mengasihi kita, bukan membutuhkan kita. Dan kitalah sesungguhnya yang membutuhkan anugerah dan kasih-Nya. Dan kita tidak mampu dengan usaha kita memperolehnya. Maka ketika kita diizinkan Tuhan ambil bagian dalam pelayanan mengiringi Dia, ingatlah juga kerendahan hati ini. Jangan pernah berpikir, wah ini kan karena aku ciamik, karena aku hebat, karena aku ini, maka aku bisa ini dan itu. No. Itulah poin yang pertama ini. Ketika kita ada di dalam Allah, hiduplah di dalam anugerah, hiduplah di dalam kesadaran bahwa aku ini meresponi akan sebuah pemberian termahal yang sesungguhnya tidak layak aku terima. Maka belajarlah bersama-sama, termasuk juga saya, untuk hidup dalam kerendahan hati, tidak menjadi tinggi hati arogan, dan tidaklah terjebak di dalam sikap-sikap transaksional. Dan anugerah ini, Allah adalah kasih. Artinya bahwa kasih Allah di dalam Yesus itu juga menolong kita, mengubah kita, untuk kita akhirnya melihat bahwa hari penghakiman itu bukan lagi menjadi suatu hal yang menakutkan. Kenapa? Anugerah. Tapi bukan berarti lalu kita menjadi juga orang yang seenaknya. Ingat itu ya. Artinya apa? Artinya kita punya keberanian untuk hidup melakukan firman dan perintah Tuhan Yesus bukan lagi karena takut, tapi karena kasih. Taat karena takut itu mirip kayak saya kalau pakai sabuk pengaman. Saya tidak mau ngatain orang lain, tapi saya mau jujur. Saya tuh kalau pergi, saudara, paling males itu pakai sabuk pengaman. Kenapa? Sesek. Jujur kan? Jadi kalau pas pergi, kapan saya kalau mau tiba-tiba baru jalan itu sering kali kok. Baru jalan akhirnya saya sadar saya harus pakai sabuk pengaman itu kadang-kadang karena apakah lihat patung polisi, lihat pos polisi, atau lihat polisi, mobil polisi agak jauh di tempat. Wah, pakai sabuk. Wah, takut ditilang. Gitu ya. Jadi saya taat dengan peraturan lalu lintas karena apa? Nggak mau atau takut ditilang. Lalu yang kedua, saya itu kalau sekarang lampu kuning seringkali mengurangi kecepatan. Bukan karena saya taat dan mengasihi hukum lalu lintas, tapi juga sama. Karena hari ini saya tahu kalau kamera e-tilang itu berfungsi, saudara. Karena saya pernah kena, gitu ya. Dulu itu saya berpikir kalau lampu kuning itu tancap gas. Kamus dari mana, saudara jangan tanya dan jangan ditiru. Ya. Tapi hari ini saya kalau lampu kuning lebih banyak umumnya mengurangi kecepatan. Kenapa? Bukan karena bicara saya mengasihi Indonesia, saya mengasihi hukumnya, enggak, takut ditilang. Nah, kalau itu ditarik juga di dalam kehidupan iman kita melakukan firman Tuhan.
Kenapa? Karena kita ingin membalas cinta kasih Tuhan, atau kita tuh takut dihukum? Ingatlah apa perkataan Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatanmu, baik dilihat atau tidak dilihat orang, dengan hormat dan juga dengan, di dalam arti kata takut dan gentar itu definisinya bahwa di dalam kekaguman, kehormatan akan kasih Allah yang begitu rupa, dan aku ingin membalas kasihnya. Maka kalau kita melakukan firman Tuhan karena kita ingin membalas kasih Tuhan, kita akan lakukan itu dengan sukacita, ya kan? Tidak merasa abot, tidak merasa berat, tidak merasa terpaksa. Kalau saya tadi pakai sabuk, jujur saya terpaksa. Kenapa? Takut ditilang, makanya terpaksa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, kenapa itu tidak menjadi berat? Karena kita mengasihi. Yang jomblo, gitu ya. Saya tuh kalau ngomong gini, disclaimer dulu ya, bukan rasanya kalian yang jomblo ya. Jomblo baru dapat pacar, gitu ya. Itu saya dulu belum menikah. Ya, ini kalau ngomong dia ada yang marah. Saya dulu sebelum menikah, kalau misalnya sore pulang dari kuliah, capek loh saudara. Siapa bilang kuliah tidak capek ya? Capek bro, capek. Terus orang tua bilang, beliin obat toh, besok. Gitu ya. Lu ini perlu sekarang, besok capek, nggak tahu tak kalau capek kuliah sehari-hari itu rebah. Zaman saya dulu kan belum ada WhatsApp, saudara. Tiba-tiba dapat SMS gitu kan, kamu nggak ngapel nih hari ini? Wah bangun saudara, mandi berangkat. Sejauh timur dari barat dilakukan. Kok capeknya hilang? Disuruh beli obat di toko sebelah besok. Tapi kalau rumah tanya kamu nggak apel hari ini, nggak pakai besok, mari langsung berangkat suwe dari ujung timur sampai barat gitu ya. Misalnya omah di Teger, pacarnya omahnya itu di Genteng Banyuwangi, tanya apel apa enggak, berangkat sudah. Naik motor, bak motori muri lepas atau apa gak apa-apa, nyawa taruhannya. Kenapa? Kasih kan? Nek suruh beli obat besok, gitu kan. Nah saudara, inilah menjadi gambaran kenapa kita bisa melakukan firman Tuhan. Kenapa saya mau melakukan firman Tuhan? Kasih. Karena Allah adalah kasih. Maka itulah kita dikatakan bahwa kita tidak lagi ada dalam ketakutan, dan kita itu melakukan itu bukan bicara takut akan hukuman, takut dengan itu dan terpaksa, tapi kita melakukan dengan sukacita. Itu hal yang kedua. Karena kita ingin meresponi, membalas akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ini yang penting, bahwa kalau kita berkata aku mengasihi Allah, maka itu menjadi satu kesatuan. Kita juga mengekspresikan kasih itu di dalam kehidupan sesama kita. Maka itulah, kalau kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi saudara kita. Karena itulah kita hendaklah saling mengasihi, karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Memang kita harus bisa punya discernment ya, punya hikmat. Kasih bukan berarti lalu kita juga bodoh dan apapun yang kamu minta tak kasih, enggak. Kasih juga di dalam hikmatnya, di dalam kehati-hatian. Kasih bukan berarti lalu bisa diperlakukan semena-mena, juga enggak. Tapi bahwa kita dipanggil untuk tidak menaruh benci dan dendam. Itu yang sebetulnya lebih esensi. Kenapa? Karena bagi saya ya, semangat hari-hari itu yang mengerikan yang disebut dengan balas dendam. Dan itu sekarang saya akan mewabah. Melihat ketidakadilan sedikit, padahal kita mungkin tidak terkena dampak secara langsung, tapi kita teriak-teriak gitu ya, bubarkan lah apa begini. Sangat hari ini adalah semangat kengerian dan dendam, balas dendam gitu ya. Dan kalau yang mungkin tahu dulu ya, filosofi cerita-cerita silat itu apa? Balaskan dendam orang tua, dan disebut dengan dendam kesumat gitu ya. Artinya apa? Wah, dendam nenek moyang itu diturunkan terus, ini balas ini, tidak terima ini, balas ini, balas itu, dunia.
Tapi firman Tuhan mengatakan kalau engkau mengasihi, hendaklah juga saling mengasihi. Kisah tadi Brent James dan Amber Geiger di awal itu kembali mengingatkan kita. Karena apa yang dialami oleh Brent James itu juga pernah dialami oleh seorang wanita Belanda bernama Corrie ten Boom, di mana dia dimampukan suatu kali ketika setelah dia bebas dari camp kekejaman Nazi. Sejarah lengkapnya saudara bisa googling. Tapi singkatnya bahwa akhirnya Corrie ten Boom setelah bebas, di suatu momen ibadah dia itu dipertemukan dengan sipir yang pernah menganiaya dia dan juga ikut ambil bagian di dalam ketika menganiaya saudara, entah kakak atau adik kandungnya yang sampai meninggal. Ya, jadi sipir inilah yang juga ikut ambil bagian di dalam membunuh adik kandungnya atau kakak kandungnya. Bertobat sipirnya, dan dia sipirnya itu mau meminta maaf, maju sambil menangis gitu kan. Aku yang dulu pernah juga ikut ambil bagian dalam membunuh adik. Nah, Corrie ten Boom ini dalam kisahnya juga tidak langsung serta-merta ngomong, ya aku mengampuni kamu, enggak. Dia bergumul, dia ingin membalas, dia ingin tendang, dia ingin pukul, dia ingin membunuh dan sebagainya. Ada kemarahan besar di dalam hatinya, tapi juga ada sebuah invisible hand yang meredam dan mengatakan, Yesus mengasihi kamu, Yesus mengasihi dia. Dan akhirnya dia mengampuni. Kuasa yang sama karena berasal dari Allah yang sama, Allah yang hidup sampai hari ini, yang juga akan memampukan kita untuk kita boleh hidup di dalam pengampunan dan mengampuni. Saya tahu memang tidak mudah ya, karena itu penuh dengan progres dan pergumulan. Tapi ingatlah, not by our strength, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan kasih Allah yang sangat sempurna, yang memampukan menghancurkan segala tembok-tembok kearoganan, keegoan, keangkuhan, kemarahan kita. Karena bilur-bilur pasal darah Yesus itulah yang akan membalut segala luka-luka kita itu. Di tengah-tengah tembok-tembok kemarahan itu, darah Yesus akan membalut, sehingga mungkin kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup, tapi aku tahu Engkau menyanggupan. Dan berkata, aku mengampuni. Saya memang tidak mudah, tapi saya percaya tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Tidak mudah itu bicara mungkin. Kenapa? Karena kita punya Yesus. Maka bersandarlah kepada Tuhan Yesus, bukan dengan dunia, bukan dengan kekuatan kita. Mari kita berdoa. Biarlah petang hari ini kami boleh kembali diingatkan dan diteguhkan, Allah adalah kasih, Allah hidup di dalam kami. Yesus, Engkau senantiasa hidup di dalam kami. Mampukan kami untuk boleh membalas akan cinta kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan firman-Mu, dan juga boleh mengekspresikan anugerah kasih itu di dalam kehidupan sesama kami. Tolong kami semua ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Menahem. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama dapat menolong kita, membimbing kita, dan mengingatkan kita, memberkati kita semuanya. Mewakili majelis dan jemaat, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menahem atas pelayanannya.